Ulang. Ya, Oke, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan as a moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau tidak lain dan tidak bukan the one and only Saudari Amelia, mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Bandung atau Kota Bandung. Kepada Saudari Amelia, silakan memperkenalkan diri di hadapan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nuriana Amelia, biasa dipanggil Amel. Aku mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2019. Aku sekarang tinggal di Cinunuk di Permata Biru. Wah, sih. Oke Mel, sebelum Dadan lanjut ke obrolan selanjutnya, biar Dadan jelasin dulu peraturan di mini podcast Masa Lampau 19 ini. Peraturan pertama, tidak ada. Bebas sebebas-bebasnya. Amel mau ngomongin apapun itu dipersilahkan asalkan Amel mempunyai responsibility di dalamnya. Peraturan kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely sebebas-bebasnya. Formalitas telah saya sampaikan, telah Dadan sampaikan. Lanjut ke obrolan biasa-biasa aja. Karena emang tema podcastnya lebih tema ke anak-anak tongkrongan tuh nggak Mel? Anak-anak yang sok-sokan gaul, sok-sokan ngerti gitu padahal nggak tahu ya. Oke Mel, udah cukup formalitasnya. Pertanyaan pertama, Mel gimana kabarnya Mel? Alhamdulillah baik. Ya, Dadan gimana, Dadan? Sehat. Mel, Amel dari Cinunuk. Iya, Permata birunya permata biru atas atau permata biru bawah? aku Permata Biru yang tahap 2 yang ke dalam. Yang di atas blok C. Sebelum Bumi Oren. Yang mana sih? Ada 2 permata biru tuh. Oh iya. Itu mah Langgeng ya, Astagfirullahaladzim. Salah. Yang dua mah di Langgeng. Daerah klinik Amanda Husada bukan? Aku kurang tahu. Aku baru pindah. Oh, baru Baru pindah. pindah juga. Baru 2019. Asalnya dari mana, Mel? Aku dari Buah Batu tadinya. Buah Batu berarti kota ya? Iya. Pas masuk UIN karena dulu kan nggak boleh bawa motor, jadi mending cari yang deket. Oh, I see. Tapi SMA sebelumnya di mana, Mel? Di daerah Cinunuk juga? Cilenyi juga? Enggak, di dekat alun-alun Bandung. SMA apaan, Mel? SMA Pasundan 1 Bandung. SMA atau SMK itu teh? Swasta? SMA ya, swasta. Oh, I see. Kirain teh dari mana, Mel? Buat teman-teman semua yang belum tahu, bapak saya itu supir Grab, driver ojol. Ceritanya nangkep penumpang. Tahunya Amel. Tahu-tahu pulang-pulang cerita ke saya dong. Duh, itu kocak banget sumpah. Tapi gimana, 2 Mel? tahun yang lalu. Beberapa itu semester awal ya, Mel? Iya. Iya 2019. Iya, awal-awal kan deh. Oke, Mel. Dadan udah tanya kabar Amel, alhamdulillah sehat. Tapi kabar lingkungan sekitar Amel sehat kan? Artinya nggak ada yang COVID ngeri-ngeri gitu kan? Malah banyak. Tiap hari tuh pasti ada aja kayak pengumuman di masjid yang meninggal gitu. Ngeri sih. Komplek Dadan aja, Mel. Gang Dadan tuh ya ada 6 rumah atau 5 rumah gitu pas awal-awal penyebaran cepet banget tuh. Buset, itu COVID cepet banget, ngeri sih. Tapi yang penting sehat kan, Mel, keluarga nggak ada yang sakit-sakit ngeri gitu. Ya alhamdulillah keluarga mah sehat-sehat. Cuma tetangga banyak yang ini. Ya, turut berduka cita juga lah kita semua buat orang yang meninggal atau sakit karena COVID-19. Oke, Mel, Dadan udah tanya kabar, Dadan udah tanya asal sekolah. Sekarang lanjut nih ya, obrolan yang lebih santai-santai aja, Mel. Mel, menurut Amel anak kelas KPIC ya, angkatan kita nih khusus, asik-asik atau enggak? Asik-asik atau enggak? Kalau Dadan tanya ke anak-anak lain, macem-macem banget. Ada yang jawab asik, ada yang jawab enggak. Tapi rata-rata motifnya udah ketemu sih. Kalau Amel asik atau enggak? Kan kita satu kelas itu baru 1 semester doang ya ketemunya. Tapi 1 semester itu waktu awal-awal sih kurang asik ya kalau kata aku. Cuman kalau makin sini, apalagi waktu itu pas jalan-jalan gitu kemana ke acara kelas itu seru sih. Asik, kelihatan mereka asik. Asiknya kenapa, Mel? Asik atau asiknya asik karena gampang bergaul atau emang kocak-kocak orangnya? Kocak-kocak, ya gampang bergaul juga, cuman ada juga yang
temenannya sama itu aja, cuman itu mah laki-laki sih, Iya, perempuan mah enggak. Dadan sih gitu kan. Dadan enggak ada, Dadan mah humble sama siapa-siapa. Waduh. Iya sih Mel, rata-rata jawaban anak kelas gitu sih. Karena anak-anak kelas kan heterogenis ya, mantep-mantep. Terus tapi di sisi lain ya, anak kelas tuh kocak parah. Emang gitu sih ya, lucu banget. Tapi rata-rata orang Iya, yang jawab gak asik juga sama Mel, kayak Amel. Karena mungkin baru 1 semester, kita kurang beradaptasi dan rata-rata mereka nggak bisa nyimpulin, dan kita baru 6 bulan bareng, masih banyak yang belum timbul sifat aslinya. Jadi bilang asik tuh rada susah juga, dan Dadan ngesalahin juga. Kalau Dadan ya Mel, ada di 2 tipe. Yang pertama Dadan bilang asik, yang kedua nggak asik. Asiknya ya kayak Amel tadi bilang, orang-orangnya rata-rata humble, gampang bergaul, terus beragam banget. Tapi di sisi lain kan kita baru 1 semester Mel. Iya nggak sih, kita iya benar. kayak sayang banget gak Mel? Baru berapa semester gitu perkenalan ya? Iya, malah sekarang udah mau semester 5 lagi ya. Gak kerasa, udah mau skripsi. Gila. Mel, tapi pas semester awal ya Mel, yang paling disenengin dari kampus tuh apa Mel? Kampus, kampusnya nggak ada ya, lebih ke teman-temannya. Lebih. Yang paling disenengin ke teman-temannya apa Mel? Kalau teman-teman, ya itu aku itu termasuk orang yang kalau kenal sama orang baru itu lama gitu buat deketnya, cuman pas di kuliah justru malah cepet gitu teman-temannya, alhamdulillah pada baik-baik. Asyik. Gila ya. Kayaknya sampai lulus deh Mel, baru sampai belajar online nih. Kayaknya belajar online sampai lulus deh. Kayaknya ya. Aduh, Kayaknya. ribet juga ya KKN-nya, aduh. Gak enak banget. Gak enak banget sumpah. Oke Mel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Amel bilang anak kelas rata-rata asik, ini pertanyaan psikologis jatuhnya, bukan ke pertanyaan kelas. Bebas Amel mau jawabnya gimana, terserah Amel. Amel tuh siapa? Ya, Amel menggambarkan diri Amel sebagai apa? Kalau Dadan tanya ke anak-anak kelas, wah gila, jawabannya keren-keren banget. Gua budak Tuhan dan gua adalah hamba yang disuruh oleh Tuhan. Waduh, gua adalah keras. manusia yang pengen mulia, dan keren-keren lah. Kalau Amel ya mendeskripsikan diri Amel sebagai apa? Aduh, sebagai apa ya? Aduh, bingung. Sebagai, nggak tahu dan gimana ya? Bingung. Sebagai orang biasa aja lah. Asyik. Orang biasa yang selalu ingin tahu. Terus ada lagi nggak? Udah kayaknya bingung atau nggambarin diri. Iya ya Amel, kadang gambarin diri suka bingung ya, tapi gambarin orang lain suka cepet, ya nggak sih? Iya, bener. Iya nggak sih, apalagi kalau ngerumpi gitu. Waduh, mantap. Oke Mel, kalau kalau Amel menggambarkan diri Amel sebagai manusia biasa yang ingin terus mencari tahu atau ingin terus belajar, eh Amel punya sesuatu yang gak pengen dipromosiin. Misalkan Amel punya bidang usaha atau punya apa kayak yang bisa dikenalin di sini, siapa tahu aja nambah sesuatu yang lebih baru gitu Mel. Kalau usaha belum punya, cuman jujur ada kepikiran pengen bikin usaha online gitu kan. Sekarang apalagi lagi COVID itu usaha online lagi naik banget ya. Malah usaha yang offline kebanyakan Tutup. ini gulung tikar, iya. Jadi tapi belum kepikiran usaha apanya, masih dipikirin. Tapi usaha jilbab sempet kepikiran gak Mel? Simple tahu jilbab kayak gitu tuh ya. Sempat ya, sempat. Kelihatannya simple sih. Sumpah Mel. Cuman laris banget Mel. Iya, apalagi kalau murah kan banyak yang beli. Gila. Tadi ngeliat di all shop sekali penjualan 13.000 berapa ribu. Iya, Emang aduh kali gila. pengirim. Cewek-cewek tuh kalau sekali ikut bisnis ya, skalanya suka ngeri Mel. Hebat sumpah. Ya bangun aja Mel. Siapa tahu aja berhasil. Insya Allah. Tapi ada di bidang khusus nggak Mel? Semisalkan Amel udah ada gambaran apa kayak atau apa gitu? Aku usahanya. Mm-mm. Kayaknya sih fashion ya, kayak baju gitu loh.
Jadi yang lagi ngetren biasanya orang-orang kan langsung pada nyari gitu. Baju Korea kah? Iya, bisa Bisa jadi. jadi kan. Iya, pandemi juga Korea lagi naik-naiknya Mel. Tren Iya ya Korea tuh. benar. Potongan rambut aja dulu, potongan rambut Korea tuh dibilang culun, sekarang lagi populer kan. Oke Mel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bila Amel menggambarkan diri Amel sebagai manusia yang ingin terus belajar, pertanyaan selanjutnya adalah tentang pandemi COVID-19. Mel, di pandemi COVID-19 ini kan ada efek negatif, ada efek positifnya. Tapi menurut Amel secara pribadi, lebih banyak aspek positif atau negatifnya di lingkup kehidupan Amel? Lebih banyak negatifnya sih. Kayak kita, misalkan kita kuliah nih jadi terhenti gitu, gak bisa offline, gak dikasih bekal juga, terus serba terbatas, harus pakai masker kan tuh ribet ya. Jadi pengen kayak dulu lagi lah gitu. Tapi nggak tahu kapan. Iya, emang emang kangen banget sih. Apalagi kalau ngeliat kampus tuh Mel, sepi banget. Iya, Gila. tapi cuma ada satu pam. Kalau efek positifnya ada nggak Mel? Positifnya ada sih, Apa? karena kita, tapi bukan positif buat aku sih, positifnya buat kayak keseluruhan gitu ya. Kita kan disuruh di rumah aja nih sama pemerintah, kayak hampir seluruh dunia pas awal-awal pasti disuruh di rumah aja kan. Jadi ada berita, pernah baca berita suhu udara itu jadi membaik gitu loh, gara-gara polusinya berkurang. Nah itu kan bagus juga. Iya sih. Ngerti. Iya sih Mel. Apalagi pas awal-awal PSBB, tau nggak? Awal-awal PSBB, langit Jakarta kan sempat dipoto tuh. Wah itu bagus banget sih. Ya gitulah. Iya sampai kelihatan gunung ya. Iya sampai Dari kelihatan gunung ya. Bogor. Iya bener-bener setuju. Iya. Mel, Dadan kirain ya Mel, Amel tuh anak SMA negeri tau. Dadan tuh udah sempet mikir, wah nih anak SMA 26, kalau enggak 24, kalau enggak sacil. Soalnya rata-rata kayak gitu ceweknya Mel. Dan dananya itu gitu segala macam gitu, anak negeri nih. Gue bilang. Aduh. Iya kan? Tapi Amel malah di kota kan Mel jatuhnya Mel? Iya, aku dari lahir, cuman baru pas kuliah baru pindah sini ke kabupaten. Dadan juga SMA-nya di kota Mel. Tinggal aja di kabupaten. Iya. Di Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 4. deket apa? Deket Transmart Cipadung. Tau nggak? Belakangnya aja sono. Oke Amel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelas udah, pertanyaan psikologis udah, lanjut ke pertanyaan kelas lagi. Nih Mel, sebutin 5 kelas yang paling Amel kagumi. Bebas, kaguminya basic apa? Kalau Dadan dulu nih ya. Dadan yang pertama kagum sama Abang Sadili. Dia semangat belajarnya, wow, keren banget. Sumpah keren banget, walaupun semangat. Dia tuh umurnya kan udah beda Mel sama kita. Tapi kenapa dia jarang masuk kelas? Dia mah itu keterbatasan teknologi sama itu kan apa tuh, sama teknologi tuh rada-rada gapdak gitu loh, tinggal adaptasi doang sih masalahnya. Terus dia kan ngajar Mel, selanjutnya lagi ada iya dia ngajar, dia kan guru pondok pesantren. Masya Allah. Yang kedua Dadan kagum sama Husna karena dia humble banget, dia akademisi yang bisa ngajarin ke semua orang, itu keren banget. Dia open minded juga, dia terbuka. Yang ketiga ada Khotob, wah dia soleh banget. Khotob sama ada Ilham nih, satu paket. Wah dia solehnya banget lah. Lanjut ya. Terus yang keempat ada Azrul, Gebog sama Aidil. Mereka satu paket karena mereka orang sosial banget Mel. Mereka bisa gabung ke anak kelas mana aja gitu, kayak bocah SD main ke temen-temennya gitu Mel, beda sama kita-kitaan. Nah yang terakhir Dadan kagum sama Ninda sama Yayas karena cewek-cewek mereka berani merantau jauh. Ninda kan dari Padang, buset, Padang jauh banget Mel ke Bandung. Yayas juga dari Jawa Tengah, beraninya dia ngekos ke Bandung demi pendidikan yang ia pengen. Nah kalau Amel, yang paling Amel kagumi nih di kelas siapa? 5 orang sebutin. Aduh, yang masih ada di kelas aja ya. Yang masih ada di kelas, yang pertama Husna sih.
Husna tuh kelihatannya belajarnya kayak santuy, tapi dia berprestasi terus gitu, gak ngerti gimana itu caranya. Terus yang kedua siapa ya? Siapa ya yang kedua? Bingung. Siapa Mel? Cewek udah. Semua aja bisa nggak? Semua aja. Kalau semua sih pasti Mel, karena anak kelas tuh mantep-mantep banget. Cuman kalau yang terdekat Iya. lah menurut Amel siapa Mel? Apa ya? Aduh, bingung. Nisa aja deh, Nisa Azizah. Oh iya. Soalnya dia itu asalnya kan dari SMA negeri itu gak ada basic agamanya banget. Malah dia awal-awal tuh gak ngerti, apalagi bahasa Arab. Tapi dia mau usaha gitu, mau usaha buat ngejar materi di UI gitu. Terus yang ketiga siapa ya? Aduh. Nisa tuh yang sama Amel aja kan? Yang berduaan mulu. Bertiga sama Nui. Nui itu yang mana? Oh iya, Astagfirullahaladzim. Oh iya, dia masih di kelas Mel. Dia udah ini, nanti dia ikutnya semester sama adik tingkat. Oh dia cuti dulu. Pantes di grup tuh nggak keluar ya. Jarang ini ya. Iya jarang muncul. Terus siapa lagi Mel? Aduh siapa ya, bingung dah. Siapa ya? Aduh siapa ya? Bingung. Siapa aja Mel? Santai. Dadan aja lah, Dadan. Soalnya kreatif gitu, bikin podcast lah. Padahal lagi libur ke orang-orang tidur, main game. Sama Mel dan juga. Cuman gak kuat nganggur aja. Iya bener-bener. Siapa ya keempat? Aduh siapa ya? Bingung aku. Kalau sama anak cewek udah kagum semua lah. Mereka tuh punya ini masing-masing lah gitu ya. Kalau cowoknya aduh, ada yang gak deket gitu. Jadi bingung. Paling Ideal sama Isan paling. Kenapa tuh? Jago ngedit. Iya si Isan ngeditnya mantep sih. Proper dia. Terus Ideal juga kan jauh dari Riau. Jauh-jauh dari Riau belajar di Bandung ya. Keren banget tuh anak. Iya. Satu lagi siapa ya? Aduh aku lupa anak-anak kelas tuh siapa aja ya. Aduh. Udahlah segitu aja. Oke, terima kasih Amel atas jawabannya. Mel, ngomong-ngomong soal Nui, dia tuh ganti kontak atau gimana sih Mel? Masih, cuman dia keluar dari grup kelas malu katanya, takut gimana-gimana. Padahal nggak apa-apa ya. Cuti mah cuti aja kali ya. Tetap juga masih di grup. Aduh lucu banget ya. Iya Mel, Dadan sampai lupa kalau ada anak kelas namanya Nui. Astagfirullahaladzim. Parah dong. Penyakit Dadan dari SMA gitu Mel. Dari SMP. Wah ini siapa nih namanya? Enggak, dari dulu emang Dadan suka gitu Mel. Kalau berapa bulan gak ketemu gitu suka lupa. Makanya sapa aja kalau ketemu. Inget gak? Mukanya ingat yang mancung kan Nui itu. Iya mancung. Yang mancung gitu kan. Terus yang ini, dia tuh ini apa namanya? Hafizo. Oh iya. Ada geng Hafizo tuh. Yang pertama ada Kotob, ada Najar, sama Nui ya di kelas tuh kan? Iya. 3 orang tuh. Iya bertiga. Bener. Lanjut Mel ke pertanyaan selanjutnya. 5 orang kelas yang Amel kagumin udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah nanya apa ya Mel? Rata-rata Dadan pertanyaan psikologi semua sih ya. Tapi Mel, semenjak libur nih ya, hobinya jadi ngapain aja Mel? Ada anak kelas yang hobinya jadi ngutak-atik sesuatu yang berduit. Ada anak kelas yang hobinya rebahan dan nonton TV doang atau nonton film doang. Kalau Amel hobinya ngapain semenjak pandemi? Kalau aku mau udah pandemi mau belum pandemi sama aja sih. Apa? Sukanya tidur, main HP. Ya gitu-gitu aja terus tiap hari tuh bingung juga kan ya, apalagi kalau udah libur kuliah. Kayak gitu lah, gak ada kegiatan. Paling bantu-bantuin mama. Amel asli Bandung? Iya. Pantes. Aduh,
Aduh kentut lagi Mel, aduh. Ada. Tuh kayak enak perut Aduh. Oke Mel, thank you. Tapi setuju nggak Mel? Kalau liburan datang badan tuh jadi lebih nggak kekontrol nggak sih? Kayak jerawat atau komedo Ya, gampang tumbuh. Terus berat badan nggak ada kekontrol. sih, ada. Iya kan? Iya, contohnya berat badan. Berat Aku badan sih. Amel aku naik ya? gendutan. Iya, Berapa kilo Mel? naik 5 kilo aku. Waduh, 5 Jadi kilo. 55 buset. Ih, Dadan cuma berapa ya Mel? Dadan cuma 50 sih. Oh iya. Jatuhnya kurus ya Mel, Dadan kan? Walaupun lebih tinggi daripada Amel. Iya nggak sih? Hmm, Di kelas tuh yang kurus. cowok, Iya kan? kalau cowok, iya sih segitu kurus. Siapa lagi yang Biarin kurus? mungkin biar ideal. Ya dia sama enteng beda, nggak beda jauh ya. Ya, Tapi bener. kalau kalau cewek nih Mel, yang Dadan lihat nih ya, jumlahnya kan lebih sedikit di kelas. Di kelas. Heeh. Ya. Nah, biasanya mereka kumpul ngapain aja sih Mel? Soalnya katanya ada grup lagi Mel. Iya kan Aduh, grup PA baru kan? ya. Hmm, itu grupnya dibikin pas awal-awal masuk semester 1. Oh. Gara-garanya mungkin karena anak laki-laki terlalu mendominasi kali ya di grup kelas biasa itu. Jadi pada malu gitu mau keluarnya juga. Tapi semenjak ada grup yang cewek doang, akhirnya pada keluar semua. Oh, I see. Pada ngomong. Pas awal-awal masuk teh udah langsung ada grup WA kelasnya Mel. HP Dadan kan hilang pas itu. Jadi Dadan nggak tahu. Iya. Grup kelas kita biasa yang ada campur. Angkatan Ya. dulu ya? Ya, angkatan dulu baru pas udah pembagian kelas. Wah, sumpah Mel, Dadan emang nggak tahu apa-apa. Kuliah masuk aja Dadan tuh kalau nggak salah kirain Dadan masih libur ya. Dadakan banget persiapan cuma 15 menit. Bawa satu buku datang ke kuliah. Kirain Dadan masih libur. Terus tau dari mana masuk? Dari HP bapak. Nge-DM Instagram KPI. Serius Mel? Nge-DM Instagram KPI. Teh kalau nggak salah masuknya kapan, dikasih no jadwalnya, kamu kelas ini bla 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 segala macam, masuk ya Allah Mel, malu banget dan Amal tahu sendiri kan Dadan selalu telat, inget gak? Kayak orang gila anjir, malu banget pas awal-awal masuk. Ngomong-ngomong telat, aku nggak merhatiin ini, cuman pas awal masuk kelas tuh aku juga telat 1 mata kuliah. Pas begitu masuk kan sempat ngeliatin gitu kan ya, cewek tapi telat, malu banget. Pengen pulang lagi. Aduh. Tapi Mel, teman pertama di kelas siapa Mel? Temen yang kenalan apa yang deket? Enggak, yang kenalan aja. Yang pertama kenalan aku sama Nida. Nida. Soalnya kan dulu Nida Depok ya? Jangan lupa lagi. Nida Depok kan? Kok deh? Yang Arapah kan, yang kayak Arapah kan? Iya kan? Dari Tangerang. Iya. Oh, Nida Bekasi ya, Astagfirullahaladzim. Iya Tangerang, Tangerang. Oh iya Tangerang. Iya. Duh, Dadan parah. Terus gimana Mel? Awal-awal kenalan gara-gara di grup atau ketemuan langsung? Kan pas di grup kelas yang sering keluar itu cewek Nida ya, jadi aku nanya-nanya ke dia aja. I see. Terus di kelas juga gitu, kenalannya sama Nida. Terus kedua Nurel, ketiga Asa. Asa kontaknya masih aktif gak Mel? Kemarin dan WA nggak itu Jadi mau ajak podcast juga. Kontak yang baru, udah punya yang baru dia. Nanti aku kirim. Oke Mel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi pertanyaan kelas udah, pertanyaan psikologi udah, ini ke pertanyaan psikologi lagi sih Mel, hidup kan nggak naik terus, nggak turun terus, nggak flat juga terus, pasti ada naik turunnya lah ya. Nah, naik turun tuh disebut juga dengan titik terendah hidup. Titik terendah hidup Amel itu pada saat kapan dan mengapa Mel? Ada titik terendah itu pas kelulusan SMP, mau ke SMA. Aku tuh emang dari dulu kan negeri terus. Nah pas SMA dapet swasta kayak ngedown banget sih, kayak ngerasa kenapa gitu name-nya harus kecil. Jadi gitulah, sedih. Iya ngerti. Nangis ya Mel, nangis nggak? Cewek biasanya nangis ya gitu. Iya nangis. Terus karena ngerasa
bukan SMA impian gitu ya, jadi kayak di SMA tuh gak terlalu gak, Jadi jadi gimana gak Mel? semangat, jadi gak semangat aja gitu belajarnya. Oh alah, pantas. Kalau Dadan ya Mel, SMA itu awal-awal masuk negeri, Oh pindah iya, ke Bandung. Tadinya mau masuk negeri ah, lagi. Iya, Dadan kan aslinya emang asli dari mana? ada deh, pokoknya mah aslinya bukan dari Bandung. Seriusan? Dari mana? Itu ada deh sih. Dari Indramayu, Dari mana? dari Indramayu. Oh iya. Pindah negeri ke negeri kan bisa ya, walaupun favorit juga. Cuman pas ngecek Hmm. biaya nyamel buset, Ya mahal banget biayanya anjir. Wah, biayanya kalau nggak mau ngotak lah. tasik. Dadan tuh sampai-sampai ngomong, wah biayanya nggak ngotak nih. Udah deh, jalan tengah, man. Biayanya kan mending Mel. Tapi negeri juga Hmm. kan. Di man penuh adanya IPS. Itu loh man 2. Man 2 yang dekat UIN. Itu kan Iya man ya. favorit Bandung juga. Ya udah deh, mannya penuh IPS, penuh IPA-nya. Dadan gak mau masuk IPS kan males. Bukan males sih. Dulu gak Kenapa? ngerti. Dulu gak ngerti IPS sama IPA, yang penting belajar aja Mel. Nah, emang di Muhammadiyah nggak ada penjurusannya? Di Muhammadiyah tuh IPA. IPA masih banyak bangku kosong. Bukan banyak sih, tinggal 3 atau 2 bangku lagi gitu yang Ya IPA. dan IPA. Dadan IPA. Aman. IPA Tapi tulen Dadan mah. sekarang Amal juga malah sama kan? nyesel. Iya. Iya sih. Pusing. Nyesel nggak Mel masuk IPA? Jujur. Nyesel. Nyesel banget. banget Kenapa? banget banget. Kenapa Mel? Aku awal-awal excited ya belajarnya, makin di sini aduh, matematikanya aja ada 2. Iya ya, matematika minat sama Terus matematika itu kan biasa wajib wajib. Iya ya. ya. Tapi Dadan malah masuk IPA malah bersyukur sih Amel. Dadan Kenapa? senang belajar tuh gara-gara pelajaran hitung-hitungan. Padahal dulu gak suka banget kan. Senang belajar tuh pas kelas 2 SMA Mel. Pas masuk Muhammadiyah kalau nggak salah. Gurunya enjoy banget lah. Oke Mel. Kalau Amel tadi bilang titik terendah hidup Amel pada saat gagal masuk SMA favorit, banyak juga sih kayak gitu ya Mel. Cuma Dadan mau gimana lagi? Banyak banget Mel kayak gitu tuh Mel. Dadan juga punya temen cewek kayak gitu. Dia cerita dan Iya. orang nangis dan cina abu sekolah iya teh dan. Tapi akhirnya orang bersyukur, orang akhirnya wah keren pokoknya mah bukan bersyukur sih Iya jatuhnya, ya. cuman lebih ke terima apa adanya tuh Mel. Iya, ujung-ujungnya juga Iya malah kan? ya udah jalan gitu, seneng aja, seru. Itu swastanya swasta kayak PGRI atau gimana sih Mel? Jatuhnya? Bukan, pas Sundan itu kan kayak yayasan gitu, ada ya SMP, SMA, SMK, malah universitasnya kan ada Unpas. Oh, Ya, berarti enggak cuma Islam doang dong yang masuk. aku bukan bukan maksudnya agamanya Islam gitu. Iya. Kalau di Muhammadiyah kan rata-rata Campur. muslim ya. Ya, Udah emang muslim. campur ya. Oh, kamu campur? Ya, Banyak gak Mel yang non muslimnya? nggak terlalu banyak sih kalau non muslimah, biasanya jarang dari dulu juga. Oke sip. Hmm. Thank you Amel. Kalau titik iya juga ya Amel. Kocak sih masa-masa remaja titik terendah hidup pas gagal masuk SMA ya. Titik terendah hidup Iya, pada saat masuk SMA tidak keterima di SMA favorit. Kalau titik baliknya pada saat kapan Mel? Kan ada naiknya lagi tuh rebound. titik apa ya? Hmm, ya pas masuk PTN, walaupun bukan PTN yang Wow. dituju banget gitu. Iya iya. Emang tadinya nujuin PTN apa Mel? 4. Dadan sumpah Mel, heran banget. Banyak banget cewek-cewek yang seneng Unpad, pada ngincer Unpad ya. Dadan daftar ke Unpad, Iya. jujur ya, ikhlas nggak ikhlas Mel. Itu juga disuruh. Kenapa sih pada Kenapa? seneng Unpad? Nggak tahu, Dadan nggak tertarik aja ke Unpad. Terus tertariknya apa ITB? UI doang. Udah, sama universitas di UI, Belanda. UI Depok. Iya, UI Depok. UI mana lagi? Oh, kirain UI negeri. UI. UIN. Seneng Unpad kenapa Mel? Tadinya ambil jurusan apa? Ilkom, administrasi ini sih, administrasi publik, Oh, administrasi negara ya. terus? Nah, setelah UTBK, kan aku rumpun sosum ya itu. Mm-mm. Aku lintas jurusan kan, belajar
2 bulan doang, Mm-mm. terus lintas jurusan UTBK nilainya nggak maksimal, jadi ya udahlah ikut UMPTKIN. Ngerti. Nah, Dadan kan masuk UIN kan, Ya, berarti lebih ke UMPTKIN nih jalur masuknya. Dadan tuh Mel ya. sempat ikut juga UMPTKIN. Cuman pas UMPTKIN Dadan jawabnya ngasal banget. AA semua BB semua. Gak niat masuk UIN. UIN tuh pokoknya rencana Lah, terakhir aku ya. juga gitu. Iya kan, ngasal kan? Nah, Iya. Dadan gak keterima, temen Dadan rata-rata keterima. Ikut UM, alhamdulillah UM keterima. Nah, pas itu teh apa ya? Gak nyangka aja sih keterima di UIN. Kenapa nggak nyangka? Ya pas UM tuh, ya karena rencananya bukan Asal di juga. UIN. UIN tuh rencana ketiga dan jarang dipikirin gitu Mel. Iya, bener. Iya kan, rata-rata kalau nanya anak-anak, UIN tuh rencana kedua ketiga, jarang ke satu. Malah ya, aku pernah baca dari Twitter gitu ya. Banyak yang bilang kalau UIN itu kayak tempatnya orang-orang yang gak keterima di mana-mana, terus mereka ya udah masuk ke UIN yang penting negeri gitu. Iya Itu katanya. iya. Emang bener sih. Tapi Dadan bersyukur Mel masuk UIN. Karena jujur ya, biayanya terlalu murah nggak sih Mel? Murah banget jatuhnya. Iya, bener. Murah banget. Dibanding kampus lain. Parah sih itu. Tapi kualitas pengajaran boleh diadu lah ya. Cuman ya bersyukur aja sih masuk UIN. Apalagi teman-temannya banyak banget yang keren. Dadan tuh Iya, pilihan bener. pertama tuh UI. Pilihan kedua tuh disuruh Unpad. Pilihan ketiga baru UIN. UI ngambil jurusan apa? UI tuh ilmu komunikasi juga. Oh. Sama ilmu budaya atau apa gitu. Pas pilihan simak UI teh. Cuman gak keterima. Kalau orang-orang lihat kan masuk universitas karena gengsinya, karena besarnya. Dadan gak kepikiran sama sekali ke sono. Iya. Besarnya nama kampus gitu ya. Enggak. Dadan tuh lebih ke alumninya sih. Lulusannya. Iya, lulusannya. UI kan wah, keren-keren kan jangan tanya. Iya. Nah, UIN tuh Dadan juga sempat tertarik Mel, gara-gara ada Irfan Amali kalau nggak salah. Dia lulusan Australia juga, S1 di UIN. Oke Mel, Siapa? Irfan Amali itu founder Pisgen. Aku taunya Irfan Hakim, alumni KPI. Iya, Dadan baru inget ya. Oke Mel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Titik terendah udah, titik balik udah. Tapi berarti Amel sama kayak Pahmi Mel. Titik baliknya pas masuk UIN. Iya, soalnya aku kayak nggak ada apa ya, pengalaman yang bener-bener seneng gitu. Tadi jurusan Ya, apa Mel? gitulah. Pilihan pertama jurusan apa? KPI. Soalnya kan kalau UMPTKIN kan jurusan agama semua ya, nggak ada yang umum. Sempat ikut SPAN PTKIN juga, cuman gagal. Begitu tuh SPAN ngambil apa sih namanya, hukum ekonomi syariah sama satu lagi tuh ya, pokoknya ekonomi gitulah, keuangan. Sih. Oke Mel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gak kerasa Mel, udah 35 menit loh kita ngobrol. Seriusan. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan apa ya? Rata-rata udah sih pertanyaan. Gini dah Mel, sebutin satu mata kuliah yang Amel paling seneng beserta dosennya. Bentar. Paling seneng itu Pak Uwes. Pak Uwes, gara-gara? Sering ngasih tugas, jadi produktif. Oh, asyik. Rajin sekali Amel ini. Tapi IPK aman Mel? Aman, alhamdulillah. Gak ada yang selagi tugas. Gak ada yang terus mah Pak aneh-aneh Wes kan ke mah semester 2 kan? Tahu ke semester 2? Semester 2 aku hadis pernah. Tiba-tiba nilainya D. Padahal Iya. tugasnya ini. Pas di WA dosennya, oh iya salah input katanya. Ngeprank. Kenapa Mel senang-senang ke Pak Uwes? Aneh banget Mel. Bukan aneh sih ya. Baru ada aja gitu yang senang ke Pak Uwes. Enggak sih, bukan itunya sih. Soalnya apa ya? Kita
kita kan kuliah, kalau kuliahnya materinya nyantai-nyantai, kita nggak akan berkembang terus kan. Nah, Pak Bas ini kayak gimana Iya, gitu, nggak asah terus. iya, setuju. Nah, Setuju sih, Dadan. dulu aku nggak bisa bikin karya tulis, nggak bisa banget. Cuman karena Pak Wes kan tahu sendiri ya, sering ngasih tugas macam-macam, jadi bisa. Ya, jadi belajar gitu. Selain Pak Wes siapa lagi, Mel? Aku bukan suka dosennya sih, suka Suka matkulnya ya? Selain matkul Pak Wes, matkul apa lagi? apa ya? Oh, filsafat dakwah. Yang mana tuh? Soalnya dosennya jarang masuk, jadi suka. Tapi nilainya A. Oh, iya. Bukan jarang masuk, Mel. Itu tuh masuk ya, cuman digabung terus. Kelasnya pengennya. Iya gitu. Jadwalnya mentok terus. Soalnya oh, Yang si Mulki kan PJ-nya? iya. Oh iya. Itu mau gabung terus kelasnya sama kelas apa gitu. Mm-mm. Oke, Mel. Pokoknya mah aku suka mata kuliah yang dosennya nggak pelit nilai aja udah. Soalnya kadang ya kita udah ngerjain tugas banyak, ada aja yang ngasih B gitu kan, jadi kesel. Oh, iya. Dan sih nggak terlalu matok ke nilai sih, Mel. Capek, Mel, matok Kenapa? ke nilai. Iya sih. Iya kan? Cuman ya itu bebas ya. Kalau ada yang matok ke nilai juga nggak apa-apa, karena Dadan pernah dan bikin semangat banget, jauh semangat banget kalau kuliah pakai matok pakai nilai. Cuman semester 3 semester 4 udah janji nggak matok ke nilai lagi. Udah nggak terlalu tertarik lah. Lanjut, Mel. Kalau langkah selanjutnya, Mel, ada kepikiran buat S2 nggak? Di mana gitu? Dadan tanya ke Nurel ada. Kalau Amel? S2 ya. Kalau aku kayaknya enggak deh. Nah, Amel, pengen langsung kerja? Iya, ditambah kalau misalkan S2 masih online juga, aduh, kayaknya enggak dulu deh. Tapi sempet ada kelintas nggak? Ah, S2 seru nih. Enggak sih. Enggak. Pengen langsung kerja aja, Mel? Iya. Di Mau mana? jadi PNS. Anjir, anak PNS, bro. Kaum negeri, hati-hati. Iya ya. Iya, tau, Mel, rata-rata orang tua sekarang nyuruhnya PNS terus ya. Iya bener itu. Iya nggak sih? Ayah aku kayak Tesnya banyak sih, Mel. Soalnya perekrutan lagi kan tahun ini. Terus 4 lanjut, juta Mel, orang. ke pertanyaan selanjutnya. Apa ya, Mel? Oh, ini, Mel. Amel 5 tahun ke depan mau ngapain, mau jadi apa, atau ada rencana apa, Mel? 5 tahun ke depan. 2026 ya. Kayaknya nikah. Oh, asyik. Nikah. Tapi enggak sih, pengen kerja dulu, pengen punya usaha sendiri. Gitu. Baru nikah. Kayaknya. Emang gitu sih, Mel. Dadan pernah tanya ya, bukan tanya lagi. Tanya ke semua cowok, bukan semua sih, rata-rata anak cowok ya. Pasti tanya usia nikah, idealnya kapan? 25-26 jawabannya. Lah, Dadan sendiri nggak kepikiran buat nikah umur segitu, Mel. Ngalir aja. Kalau menurut aku ya, umur 25 dulu. Ya umur 25 gitu itu cocoknya buat cewek. Kalau cowok mah 30 ya. Tahun belum nikah juga ya nggak apa-apa lah, gak akan jadi bahan gunjingan orang-orang juga gitu. Tapi kalau cewek umur segitu belum nikah, lah sendirilah mulut tetangga. Oh iya sih. Takut jadi fitnah ya. Iya sih, Mel, rata-rata gitu ya. Emang suka aneh sih, cuman ya udahlah. Oke, Mel. Mel mau nanya apa, Mel? Ke Dadan. Dari tadi Dadan yang nanya terus. Aku mau nanya, tujuan Dadan nih bikin podcast, bikin IG masa lampau itu apa? Tujuannya yang pertama, kalau Amel tanya gini, jawabannya bakal berubah-ubah terus. Tapi kalau jawaban formalnya, Dadan pengen bikin dokumentasi buat anak-anak kelas. Sebenarnya Instagram, YouTube Masa Lampau 19 ini gak recommended banget ditonton buat tahun-tahun sekarang.
recommendednya nanti kalau kita umur udah 35, umur 30, umur 40. Tahu nggak sih Mel, foto-foto kecil yang dipajang sama orang tua kita, yang disimpan sama orang tua kita. Nah, Dadan tuh pengen bikin kayak gitu. Cuman buat anak kelas. Karena ketika ngelihat diri kita pas masih kucel dan diri kita sudah kuat atau glow up, itu beda Mel rasanya. Beda banget. Iya bener. Beda banget. Dan itu seru banget. Itu kan jatuhnya ke amal jariah yang bikin seneng kan. Ya udah deh bikin. Terus yang kedua, Dadan gak kuat nganggur. Pas pandemi kan nganggur banget. Kerja nggak bolehin Dadan. Ya udah bikin Kenapa? deh. Gak tahu, babeh tuh nyuruh fokus kuliah. Ya udahlah diturutin Iya aja. bener. Ada lagi nggak? Terus aku ada saran sih. Apa? Bukan pertanyaan, saran. Apa? Gimana kalau kedepannya gitu podcastnya itu disesuaikan sama tema. Nah, temanya itu beda-beda gitu loh. Jadi kayak podcastnya Pak Aang waktu itu loh. Kayak gitu. Oh iya sih, iya. Dadan tuh pengen Mel bikin kayak gituan, tapi takut anak-anaknya terbebani. Konsepnya nongkrong aja susah banget. Bener. Jadwal ketemu tuh sumpah Mel. Ada yang seminggu berapa kali, susah banget. Gak nyangka sih bakal tahu bahwasanya anak-anak tuh banyak yang sibuk, dan bersyukur sih. Mel, Iya bener. anak-anak cewek Mel, jujur ya, kadang suka kayak anak cowok nggak sih Mel? Kalau anak cowok kan tingkahnya absurd banget ya, tahu-tahu ngelawak, tahu-tahu serius. Cewek gitu nggak sih Mel? Karena cewek di kelas tuh menurut Dadan ya masih belum nyatu sama anak-anak cowok, masih belum terlalu bergaul menurut Dadan. Iya. Ya gimana bisa bergaul, cowoknya banyak ceweknya sedikit. Ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Mm-mm. Kalau anak cowoknya emang ngerangkul gitu. Mm-mm. Cuma nggak semua, cuman beberapa aja yang emang iya yang welcome ke anak cewek gitu. Iya, contoh Dadan kan cuek ya, rada anak cewek. Enggak tahu Dadan termasuknya yang Apa sih? iya yang Sedang lah ya, deket sama anak cewek. Iya. nggak terlalu cuek, nggak terlalu perhatian juga kan. Perhatian. Iya, ngapain juga perhatian ke anak cewek. Bukan saudara, Ada kakak. bukan saudara atau apa gitu ya. Cuman ya gitu sih Mel. Tapi ya udah sih Mel, pertanyaannya gitu doang Mel. Udah 43 menit. Tak terasa sudah berlangsung. Terima kasih kepada saudari Amelia. Untuk saudari Amelia, bila ingin memberikan pesan atau kesan, saya persilakan tempat dan waktunya. Kasih Mel. Nasihat Mel. Pesannya tadi udah ya, yang saran itu. Terus kalau kesannya seru sih, ada kayak gini. Awal kenal Dadan kirain orangnya ya emang gak sehambal itu sih, ternyata baik gitu Dadan. Nah terus nasihatnya apa ya? Jaga kesehatan aja lah. Terus berdoa semoga pandemi cepat selesai biar kita kuliah offline lagi. Iya. Sip. Thank you buat Amel. Pesan dari saya adalah stay colorful, jangan malu buat ngelakuin action. Pada teman-teman semua, mohon maaf bila banyak kesalahan dari obrolan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.